Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Umroh akhir tahun plus daurah parenting Islami, sukses mendidik anak di zaman fitnah. Bersama Ustadz Hanan Yasir MA, Ustazah Imro'atul Azizah, 2 kali sholat Jumat. Kelas daurah parenting setiap hari. Konsultasikan dan daftarkan diri Anda sekarang juga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan belajar tentang keluarga yang bahagia. Ya subhanallah. Jadi ketika seseorang sudah membina rumah tangga, maka yang seharusnya dilakukan ya akhwat adalah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Seorang istri, dia mengetahui kewajibannya kepada suaminya seperti apa. Seorang suami pun demikian, ya. Seorang suami, ia mengetahui kewajibannya kepada istrinya itu seperti apa. Subhanallah, beberapa hari ini ada pesan yang masuk ke admin kami, ya, dan sampai kepada saya bahwa di antara pesannya ya akhwat, ada beberapa akhwat, ya subhanallah, yang menyampaikan bahwa dia sudah tidak lagi diberikan nafkah oleh suaminya, ya subhanallah. Ada lagi yang suaminya menggantung dirinya, maksudnya menggantung tuh suaminya keluar kota tapi tidak memberikan nafkah dan tidak mau menceraikannya, subhanallah. Dan kisah ini kisah nyata gitu loh, bukan kisah yang diambil dari sinetron ataupun novel, bukan, tapi real. Ya, seorang istri dia curhat seperti itu, ya. Dia ingin menanyakan apa yang harus saya lakukan ketika suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin, ya, selama misalnya kurang lebih 2 tahun, selama kurang lebih 4 tahun misalnya, ya subhanallah. Dan ini ada ya akhwat. Maka ketika seorang suami dia tidak mengetahui kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, kewajibannya sebagai seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka akan timbullah kegonjang-ganjingan dalam sebuah rumah tangga. Subhanallah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wanti-wanti dalam Al-Quran? Surah At-Tahrim, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ini ditunjukkan untuk kaum laki-laki. Jadi hendaklah para kaum laki-laki, bapak-bapak yang dia sudah memiliki istri, paham akan tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak istrinya, ya. Dan hendaklah bagi para laki-laki dia bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Subhanallah. Termasuk di dalamnya kata para ulama, ya, seorang laki-laki itu, seorang suami itu, seorang kepala rumah tangga itu, dia juga berkewajiban mengajari agama bagi keluarganya, ya, agama bagi keluarganya, subhanallah. Perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Di Allahu Akbar, inilah ya bentuk gambaran, ya, seorang laki-laki yang salih, di mana laki-laki yang salih ini ia selalu menjaga istrinya, menjaga anak perempuannya agar tidak terjatuh ke dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Dan ini bentuk subhanallah sebagai rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhwat. Manakala kita diberikan suami yang salih, kita mentaatinya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Karena banyak sekarang para istri yang sudah diberikan suami yang salih, namun ia menyia-nyiakannya. Subhanallah, padahal di luar sana ya akhwat, subhanallah, ya ada banyak para wanita
yang dia mengimpikan suami yang saleh, ya suami yang idaman. Ya suami idaman itu dicari oleh banyak orang. Ya, kita yang alhamdulillah wa syukrulillah misalnya Allah sudah berikan suami yang saleh, maka jangan kita sia-siakan. Ya, karena suami yang bisa memahami agama dan menjadi imam terbaik bagi keluarga itu adalah suami yang saleh. Masya Allah. Ya, pegang erat-erat, berdoalah kepada Allah agar Allah menjaganya. Ya, subhanallah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya bersama suami kita, bersama anak-anak dan orang-orang yang kita cintai. Subhanallah. Dan apabila suami yang dia peduli kepada keluarganya, maka biasanya ia tidak rela ya apabila keluarganya itu misalnya berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram misalnya ya. Dan sekarang banyak terjadi para suami yang dia sudah tidak lagi cemburu kepada istrinya walaupun istrinya harus berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram. Dinamakan dalam agama kita itu dayus ya. Dan suami-suami yang tidak pernah cemburu ketika istrinya harus berduaan dengan laki-laki yang bukan mahram ini kelak tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Dan ini awal muasal dari banyaknya rumah tangga yang akhirnya berantakan. Ya, tidak ada lagi kecemburuan dari suaminya. Subhanallah, subhanallah. Ya, jadi di antara kebahagiaan dalam rumah tangga itu ketika seorang suami dia tahu ya kan kewajibannya menjaga anak dan istrinya, kewajibannya untuk memberikan nafkah ya. Dan untuk memberikan nafkah juga dia harus tahu ya seperti apa batasannya ya. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mewanti-wanti kita. Apa kata beliau? Kata beliau, kalau memberikan makan kepada anak istrimu, maka berikanlah sebagaimana apa yang engkau makan. In tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Dan ketika engkau memberikan pakaian juga sebagaimana engkau berikan pakaian. Ya. Jadi kalau suaminya suka makan enak, istrinya harus dikasih makan enak juga. Suaminya pengen makan sehat, istrinya juga harus makan sehat. Kalau suaminya suka baju bagus, istrinya juga harus dikasih baju baik, baju bagus ya. Wala tadribil wajh. Dan ini juga penting. Jadi di dalam Islam itu sebenarnya ya akhwat, Islam itu mengajarkan kebaikan, ya tidak mengajarkan KDRT. Buktinya apa? Kata Rasulullah SAW, wala tadribil wajh. Janganlah engkau wahai para suami memukul istrimu ya. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Dan jangan engkau menjelek-jelekkan. Subhanallah. Luar biasa ya akhwat. Kalau semua suami istri itu ia tahu akan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insyaallah ya. Dan hendaklah suami istri yang ingin hidup bahagia ya, di antara keduanya harus saling memaklumi kekurangannya. Ya, kekurangan dan kelebihan itu adalah hal yang memang Allah berikan. Kenapa Allah berikan kekurangan pada diri kita? Agar senantiasa dijaga keimanannya Allah, tidak ada kesombongan di dalamnya. Ya subhanallah. Nah, seorang istri hendaklah dia memaklumi kekurangan suaminya. Seorang suami pun demikian. Seorang istri hendaklah ia mensyukuri apa yang Allah berikan kelebihan kepada suaminya. Dan suami pun demikian. Subhanallah. Dan kalaulah semuanya terjadi demikian, ya subhanallah, suami istri saling memaklumi, maka tidak ada lagi yang namanya perceraian. Karena semuanya saling memaklumi. Ya. Dan ini subhanallah ya akhwat, banyak sekali hal yang perlu diperbaiki ya. Hubungan antara suami istri di zaman sekarang ya subhanallah terjadinya banyak kasus perceraian tuh karena di antara faktornya ya seorang istri dia belum bisa bersabar atas kekurangan suaminya. Seorang suami ya belum sabar atas kekurangan istrinya ya, tidak bersabar, padahal seharusnya ketika kita melihat kekurangan di antara suami istri atau di antara pasangan kita, maka hendaklah kita bersabar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal berikan kebaikan untuk pasangan hidupnya ya subhanallah. Nah, kemudian tips agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada suami istri itu kebahagiaan, ya ini dia. Di antaranya adalah sholat malam bersama. Nah, jadi kemarin itu di Masjid Firdaus, saya masih ingat mengisi kajian offline
hari Rabu kemarin. Itu judulnya adalah saling menjilati tangan setelah makan. Ya, habis makan jari jemarinya dijilati. Kata Rasulullah SAW, dijilati sendiri atau meminta orang lain untuk menjilatinya. Dan yang menjilati kita itu adalah orang yang mencintai kita. Maka di antara sunnah yang banyak dilupakan adalah seorang istri atau seorang suami, mereka satu sama lain menjilati tangan atau jari jemari setelah mereka makan. Ya, dan ini subhanallah ternyata hikmahnya ya akhwat adalah menambah keharmonisan di antara rumah tangga, subhanallah. Dan di antara tipsnya juga yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di antaranya adalah hendaklah seorang laki-laki ketika dia bangun malam, ya saya bacakan hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla. Ya, seorang laki-laki yang dia bangun malam, kata Rasulullah SAW, kemudian dia salat, ya salat malam. Dan kita tahu, subhanallah, manfaat salat malam itu luar biasa ya. Salat malam itu adalah kebiasaan para salihin, kebiasaan orang-orang salih ya. Dan kita bersyukur kepada Allah, ibu-ibu, manakala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat malam. Dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar kepada Allah manakala kita belum diberikan kemampuan untuk sholat malam. Karena sejatinya yang namanya sholat malam itu dianjurkan ya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili fatahajjad bih. Dan pada sebagian malam maka sholat tahajudlah kalian, ya sholatlah semalamlah kalian. Kemudian Allah juga mengingatkan kita di surah Al-Insan, apa kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Lihat ya akhwat ya. Jadi sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Kita diperintahkan untuk zikir pagi dan petang, dan juga bersujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah pada bagian yang panjang ya di malam hari. Subhanallah, subhanallah. Bahkan orang-orang salih itu Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang salih, atau minimal kita berusaha untuk mendekati orang salih. Walaupun saat ini kita belum menjadi orang salih ya akhwat, namun kita berdoa semoga Allah jadikan kita minimal mendekati sifat kita dengan orang-orang salih. Apa sifatnya orang salih? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Subhanallah ya. Ini kita belum bisa ya akhwat. Mereka itu katanya orang-orang salih itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Ya masyaallah. Dan kalau pada waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita kadang kebalikannya ya, banyak tidur dan banyak berbicara misalnya ya. Padahal orang-orang salih zaman dahulu adalah mereka menyedikitkan tidur dan menyedikitkan berbicara. Subhanallah. Baik. Kemudian ya akhwat, banyak sekali keutamaan-keutamaan tentang salat malam ya. Bahkan Rasulullah SAW menekankan, apa kata Rasulullah SAW? Afdalus salah ba'da salatil mafruḍah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib, kata Rasulullah SAW, adalah salat di malam hari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan atau memampukan kita semuanya untuk bisa bangun salat malam walaupun hanya mengerjakan 2 rakaat salat ya, dan itu lebih baik daripada kita tidak melaksanakannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya ya. Subhanallah. Kenapa? Karena yang namanya salat malam itu kalau kita dibangunkan ya akhwat, itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menolongnya. Ya, tidak ada sebuah perkara yang bisa kita lakukan dari berbagai macam amal salih kecuali Allah yang memudahkan. Ya, Allah yang memudahkan. Nah, jadi ketika seorang laki-laki itu bangun malam, kemudian ia sholat malam, sholat dulu nih. Berarti yang bangun duluan harusnya siapa? Bapak-bapak. Ya, yang bangun duluan harusnya para suami. Ya, sholat dulu. Kemudian setelah dia sholat apa? Wa aiqadha imra'atahu. Kemudian ia bangunkan istri tercintanya. Ya istriku, belahan jiwaku, cintaku, ayo bangun yuk sholat bareng. Masya Allah. Romantis banget ya kalau ada para suami yang demikian.
ngajaknya ngajak sholat malam, ngajaknya ngajak umroh, ngajaknya ngajak ngaji bareng. Wah, Masya Allah. Nih suami-suami yang salih, Masya Allah. Baik, dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, ya, kalau sudah ia bangunkan istrinya, ya setelah dibangunkan ternyata istrinya nggak bangun-bangun, ya mungkin karena kecapean atau karena ada udur atau karena memang malas misalnya ya. Kata Rasulullah SAW, nadhaha fi wajhihal ma. Lihat teman-teman, seorang suami boleh memercikkan air ke wajah istrinya, tapi hanya sebatas dipercikkan, tidak boleh diguyur. Ya, jadi jangan sampai membawa air satu gayung diguyur ke wajah istrinya. Yang ada istrinya marah-marah, ya basah semua. Jadi hanya dipercikkan saja ke wajah istrinya. Ayo sayangku bangun, ya istriku bangun, yuk sholat bareng, sholat malam gitu ya, Masya Allah. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW ketika beliau mendahulukan laki-laki dulu untuk bangun malam karena mereka pemimpin dalam keluarga. Ya. Baru yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan rahimallahu imra'atan. Ya, semoga Allah merahmati seorang istri atau seorang perempuan. Qamat minal laili fasallat. Ia bangun malam kemudian salat. Ibu bangun malam, salat duluan. Ya, para istri bangun malam, dia salat duluan. Suaminya masih mendengkur, istrinya sudah bangun duluan. Masya Allah, ini istri salihah ya, Masya Allah. Istri salihah biasanya di antara cirinya adalah bangun malam, Masya Allah. Kemudian setelah dia salat, tapi syaratnya salat dulu. Fasallat, dia salat dulu. Wa aiqadat zaujaha, dan ia bangunkan suaminya. Sayangku, suamiku, belahan jiwaku, ayo bangun yuk. Sudah mau subuh misalnya ya. Atau ayo perjalanan kita di akhirat begitu panjang, bekal kita masih sedikit. Yuk bangun yuk, bismillah. Ya. Fa'in aba, kalau suaminya belum bangun juga, ya masih mendengkur misalnya. Nadhahat fi wajihil ma, gantian. Istrinya memercikkan air ke muka suaminya. Subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah ya akhwat ya. Ini luar biasa loh, Masya Allah. Kemudian nanti kalau sudah bangun semuanya, suami istri itu bangun, sholat bareng-bareng. Ya boleh. Yang namanya sholat tahajud ya bareng antara suami dan istri berjamaah, ya itu diperbolehkan. Ya, jadi diperbolehkannya seorang suami untuk menjadi imam sholat ya, sholat malam, dan istrinya yang menjadi makmum ya. Dan ini diperbolehkan. Coba aja ya. Itu subhanallah loh, salat malam bersama keluarga itu luar biasa, Masya Allah. Dan ini merupakan sarana untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, ya subhanallah. Kemudian suami yang dia mampu menjadi imam di waktu salat malam, ya ini adalah suami yang salih, Masya Allah ya. Dan diperbolehkannya bagi seorang istri untuk memberikan nasihat manakala suaminya belum mau bangun. Malah di sini Rasulullah SAW menjelaskan bolehnya memercikan air, ya. Dan kita dalam rumah tangga itu hendaklah dibangun untuk saling tolong menolong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada hadis, ya akhwat, insyaallah hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kata beliau, an Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu idza ayqadha ar-rajul ahlahu min al-laili fasalliya aw shalla rak'ataini jami'an. Kata Rasulullah, apabila seorang laki-laki itu membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu mereka berdua salat ya 2 rakaat bareng tuh jami'an, kutiba fi dzakirina wadzakirat, maka akan dituliskan bagi keduanya, bagi istrinya atau bagi suaminya, ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang ahli zikir. Subhanallah, yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah ya akhwat. Kita ingin kelak suami kita adalah suami kita di surga, ya subhanallah. Dan kita ingin kelak Allah masukkan kita semuanya bersama anak-anak tercinta ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung masih di dunia ya akhwat, mari kita bersama-sama bangunkan ya suami kita, bangunkan anak-anak kita untuk sholat bareng, sholat malam ya. Kalau belum terbiasa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memudahkan ya. Karena hidayah taufik itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah.
Baik, kemudian di sini ya akhwat ada fawaid yang bisa diambil dari hadis yang ke-70. Apa di antara fawaidnya? Yang pertama, annat ta'awun bainaz zawjaini 'ala at-tha'ah wa qiyamul lail minal umuril 'azimatil mustahabbah. Subhanallah. Bahwa saling tolong-menolong antara suami istri dalam perkara taat kepada Allah. Contohnya adalah qiyamul lail, tahajud bareng, salat bareng berjamaah. Maka ini termasuk perkara yang besar ya subhanallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang memang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mustahabbah di sini adalah sunnah ya akhwat. Saya sudah pernah memberitahukan bahwa atau pernah menjelaskan bahwa mustahabbah itu ada sinonim katanya. Ada mustahabbah, ada nafilah, ada tatawwu', ada sunnah. Dan itu semuanya artinya adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah ahammiyatu qiyamul lail fil hayati zaujiyah. Nah, ini penting banget. Jadi pentingnya salat malam dalam kehidupan suami istri. Ya. Pentingnya sholat bareng, ya, sholat malam, sholat tahajud bareng di antara kehidupan suami istri. Kenapa? Wa annahu min asbabis sa'adati fiha. Karena itu merupakan faktor yang bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangganya. Lihat ya akhwat. Apalagi ditambah misalnya ya seorang laki-laki atau seorang suami dia bangun malam, sholat malam, bangunkan istrinya, bangunkan anak-anaknya, habis sholat malam tausiah, berikan nasihat terbaiknya, Masya Allah, itu adalah nikmat, subhanallah, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini misalnya dilakukan setiap malam, subhanallah. Baik, kemudian yang ketiga, bahwa hendaklah seorang istri dan suami dia sholat malam dengan berjamaah. Ya boleh, ini diperbolehkan suami istri untuk sholat malam berjamaah. Yang keempat, al-akhdhu bil asbabil mu'inati ala iqadid zawjiyah li zawjiha wal 'aqs ma'a mura'ati turuqil munasib hasbil ahwal. Kata Syekh, hendaklah kita itu mengambil sebab untuk saling tolong-menolong membangunkan suami atau istri kita. Contohnya tadi adalah memercikkan air ke atas muka pasangan kita. Ya, ma'a mura'ati turuq. Ya, dengan kita memperhatikan at-turuq itu jamak dari tariq, kita memperhatikan caranya. Ya, caranya itu kita perhatikan jangan sampai justru dengan cara-cara yang kasar. Naudzubillah. Misalnya ya, kalau ada yang tanya gimana kalau misalnya saya sebagai istri tahu nih minuman favorit suami saya misalnya kopi, misal. Ya udah bikinkan kopi, dekatkan di muka suaminya ya, dekatkan di hidung suaminya sampai suaminya menghirup aroma kopi, jadi bangun. Itu boleh. Hasbil ahwal, tergantung keadaannya. Monggo. Ya boleh, silakan. Mau dipercikan boleh. Jadi nggak harus dipercikan air. Mau dimasakin masakan kesukaan suaminya juga boleh. Atau misalnya bangun tidur suaminya dikupasin buah, ya disuapin juga boleh. Yang penting bagaimana caranya suaminya bangun. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian yang kelima, ahamiyatu istihbabu zaujah li zaujiha idza da'aha li ta'awuni ma'hu 'ala ta'am. Ya pentingnya seorang istri untuk mentaati suaminya manakala suaminya mengajaknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, an-nadhu rushil ma bil lutf. Ya, an-nadh dalam bahasa Arab itu adalah memercikan air dengan lembut. Ya, jadi bukan dengan kasar tapi dengan lembut. Ya, subhanallah. Dan ini termasuk menunjukkan rasa cinta seorang istri kepada suaminya. Ya, birifqin wa hanan. Hanan itu artinya adalah lembut. Jadi yang punya nama Hanan, Hanana, Latif, Latifa itu harusnya orangnya lembut-lembut karena sesuai dengan namanya. Masya Allah. Baik. Kemudian yang ketujuh adalah annal mar'ah tamtalikul qudra ala tawjih zawjiha ilal amali salih. Seorang perempuan ya, dia memiliki kemampuan untuk bersama-sama ya mengajak suaminya dalam beramal salih. Yang terakhir, ahammiyatul qudwah fil hayati zawjiyah wa annaha wasila li islahi turufil akhar. Subhanallah. Jadi harus adanya qudwah dalam kehidupan rumah tangga. Harus adanya qudwah itu artinya adalah teladan. Ya, teladan. Harus ada yang memberikan teladan yang baik dalam kehidupan suami istri. Entah itu istrinya dulu atau suaminya dulu, yang pasti dia harus ada teladan. Dan ini merupakan perkara yang bisa memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Baik, kita baca yang hadis ke-71 ya akhwat. Di sini juga masih berhubungan dengan kehidupan rumah tangga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan
oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabi, ya sahabil jalil, terkenal dengan ahlul qura. Beliau adalah seorang yang ahli dalam ilmu Al-Quran. Maka beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la tubashirul mar'atul mar'ata. Lihat, janganlah sampai seorang wanita bergaul dengan wanita lainnya. Maksudnya dia tubashir di sini dia bergaul ya dengan para wanita-wanita lain. Kemudian di sini fatan'ataha li zaujiha ka'annahu yanduru ilaiha. Lihat ya akhwat, kita kalau berteman dengan para muslimah lain ya, kemudian misalnya kita punya teman kita cantik, maka jangan kita ceritakan kecantikan kawan kita di depan suami kita. Tidak boleh ya. Kenapa? Karena bisa jadi nanti ketika suami kita mendengar cerita kita akan kecantikan kawannya, suami kita diganggu oleh syaitan dan akhirnya penasaran. Mana sih kawan istriku yang namanya Fulana? Dari kemarin istriku memuji-muji di depan saya. Katanya ya orangnya cantiknya luar biasa. Seperti Putri Cleopatra misalnya ya, dan dia memiliki badan yang bagus misalnya ya. Dan ini tidak boleh ya akhwat. Jadi larangan dalam kehidupan berumah tangga adalah seorang istri menceritakan, hati-hati ya akhwat. Nih, para istri kan biasanya subhanallah para ibu-ibu ya, emak-emak nih kadang terlalu banyak bicara ya. Boleh kita bicara di depan suami kita, boleh kita curhat, tapi ada batasannya ya. Dan di antara yang tidak diperbolehkan di dalam Islam adalah tidak diperbolehkannya seorang istri ya atau seorang wanita dia menceritakan kecantikan kawannya. Jadi hati-hati, ini harus dicatat baik-baik ya akhwat. Ya, kecantikan temannya di depan suaminya ya, karena ini akan menimbulkan fitnah bagi suaminya ya, subhanallah. Kalau sampai terjadi macam-macam ya pada keluarganya, siapa yang menyesal? Yang menyesal istrinya ya, yang menyesal istrinya, subhanallah. Di hal yang demikian tuh subhanallah sudah diatur ya, sudah diatur di dalam Islam, dan ini merupakan kebaikan untuk kehidupan suami istri ya. Dan kita pun tidak boleh juga, bukan hanya kecantikan yang diceritakan, tapi sifat-sifat juga tidak boleh diceritakan di depan suami kita ya. Muji-muji wanita lain di depan suami kita ya, subhanallah, itu tidak boleh ya akhwatnya. Jadi ini untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, karena bisa jadi ketika terjadinya sebuah kejenuhan dalam rumah tangga, kemudian seorang istri dia menceritakan kebaikan kawannya ya, atau sifat-sifat yang lain ya, baik itu dari sifat yang zahir maupun sifat-sifat yang dia berasal dari hatinya, maka akhirnya membuat suaminya jatuh cinta. Naudzubillah summa naudzubillah ya. Dan setan biasanya mengganggu ya para suami atau para laki-laki ke dalam hal-hal yang tidak baik ya. Baik, nah ini diantara hal yang patut kita renungkan ya akhwat. Jadi kalau misalnya sedang berbicara dengan suami, maka hindari berbicara wanita lain di depan suami kita. Nah ini bagus, ini saya baca ininya ya, hikmahnya. Minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Apa sih hikmahnya? Kita tidak boleh menceritakan kawan kita yang perempuan di depan suami kita. Kata Syekh, hadal hadis aslun fi saddid dara'i al-muwassilatu ila syarr. Ini kaidah usul fiqh ya akhwat. Kaidah usul fiqh di mana di sini ada namanya saddud dara'i. Saddud dara'i itu menutup pintu-pintu keburukan ya. Dan hadis ini adalah asal dari kaidah saddud dara'i. Jadi menutup pintu-pintu keburukan yang akan mengarah kepada kejahatan. Al-muwassilatu ila syarr. Nah, kalau seorang suami dia tidak mengetahui akan kecantikan atau sifat dari para wanita, tentunya insya Allah suami ini juga akan lebih terjaga. Tapi jikalau ada seorang istri dia mengumbar ya sifat atau kecantikan kawannya di depan suaminya, akhirnya timbullah rasa cinta misalnya kepada kawannya. Dan ini banyak juga kejadian ya, subhanallah, seorang laki-laki naudzubillah summa naudzubillah akhirnya mencintai kawan istrinya ya. Kenapa? Karena mungkin disebabkan awalnya istrinya yang menceritakan ya, subhanallah. Baik, ats-tsani nomor 2. Di sini ada faidah juga, Masya Allah banyak ya. Ini hadisnya kecil tapi faidah yang ditulis oleh Syekh Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamd dalam kitab Umdatul Ma'ah sangat banyak. Apa yang kedua adalah dilarangnya seorang laki-laki hurmatun nadhar rajul ila mar'ah untuk melihat kepada perempuan yang bukan mahram. Dan ini
termasuk dari tanda syukur kita ya akhwat kepada Allah atas nikmat diberikannya mata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perintah, kita diperintahkan untuk ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Itu menundukkan pandangan. Yang laki-laki menundukkan pandangan di hadapan perempuan-perempuan yang bukan mahram. Begitu pula para perempuan menundukkan pandangan di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Seorang istri menundukkan pandangan kepada laki-laki lain. Seorang suami menundukkan pandangan kepada perempuan lain yang bukan mahramnya. Baik. Kemudian yang ketiga, di sini ada larangan untuk kita menceritakan tentang hurmatu qiyamul mar'ati biwassil mar'ati amama rajul illa li'azim au khitbatiha. Adanya larangan seseorang menceritakan sifat atau kecantikan seorang perempuan kepada laki-laki yang bukan mahramnya kecuali memang ada sesuatu yang ingin diraihnya. Misalnya seorang laki-laki pengen mengkhitbah atau seorang laki-laki ingin nadhar kepada calon istrinya, ya itu boleh. Jadi dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran. Yang ada adalah ta'aruf. Ya, dalam ta'aruf tahapannya biasanya nanti ada yang namanya nadhar, saling melihat calon pasangan. Nah, ketika seorang ikhwan atau seorang laki-laki dia melihat, memandang calon istrinya, ini diperbolehkan dalam Islam. Begitu pula seorang istri dia memandang calon suaminya, maka ini juga diperbolehkan, ya. Jadi untuk sebuah tujuan yang jelas. Ya, Masya Allah. Yang keempat, annal fitnah qad taqa' bainar rajul wal mar'ah. Ya, subhanallah, iya, betul. Fitnah itu terkadang ya sampai atau mengenai laki-laki dan perempuan. Min ghairi an yaraha, dan biasanya fitnah terjadi tanpa melihat siapa mereka gitu loh. Fitnah itu bisa subhanallah bisa mengenai seorang laki-laki yang salih, ya, terutama fitnah wanita. Kita sudah tahu zaman dulu kala ada seorang abid, seorang yang ahli ibadah akhirnya terjerumus ke dalam dosa disebabkan karena fitnah wanita, ya subhanallah. Kalau kata Syekh, ternyata idza wasafat la wasfan daqiqan, bisa jadi seorang laki-laki terfitnah dengan perempuan kalau diceritakan secara detail, daqiqan. Ya, hidungnya diceritakan, hidungnya mancung, bibirnya diceritakan, giginya diceritakan, ya, matanya diceritakan, ya, subhanallah. Dan ini akan membuat akhirnya seorang laki-laki membayangkan bagaimana rupanya wanita yang diceritakan di hadapannya, subhanallah. Baik, kemudian yang kelima, min akhta'in nisa taqilu ma yahdus fi mustama'atihinna al-khassa ila rijal mimma yusabbibu qiyam fil fitnah. Di sini di antara kesalahan para kaum wanita, biasanya mereka masuk dalam rombongan kaum laki-laki, ya, dan mereka bergaul dengan para laki-laki, padahal di sini adalah sebab di antara sebab terjadinya sebuah fitnah, subhanallah. Yang keenam, idza kana naqlu wasfil mar'a hurima wa yaftinu rajul fa kaifa yatabarrujul mar'a wa sufuriha lirijal. Di sini juga ada larangan bahwa seorang wanita, seorang perempuan tidaklah bertabarruj, maksudnya tidaklah berhias di depan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, kenapa? Karena akan menimbulkan fitnah bagi laki-laki tersebut. Karena di antara fitnah terbesar kaum laki-laki, ya akhwat, adalah kita, seorang wanita. Ya, subhanallah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai wanita salihah yang lebih baik daripada dunia beserta isinya, dan janganlah Allah jadikan kita wanita-wanita yang tidak baik, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Yang ketujuh, wujubul labsul libasus syar'i. Nah, ini ya akhwat, di antara yang mendorong untuk kaum laki-laki tidak terfitnah dengan kita, hendaklah kita, kata Syekh, memakai baju syar'i, ya, allati yughattil mar'ah, ya, yang menutup badannya perempuan, subhanallah. Dan ini membuat insyaallah seorang laki-laki tidak terfitnah, ya. Dan saya berpesan untuk teman-teman yang saat ini sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memakai baju syar'i, maka sembunyikanlah kalian, ya. Jangan sampai sudah memakai baju syar'i, sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, justru malah berfoto-foto ria, ya, dan foto tersebut disebarkan di sosial media. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum memakai baju syar'i? Subhanallah, ya. Bukankah mutiara yang sangat berharga itu biasanya tersembunyi, ya? Bukankah kita kalau pengen bahagia, ya, baik di mata Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengumbar aurat kita di hadapan khalayak ramai, tidak mengumbar foto kita di sosial media, apalagi sampai
foto-foto kita dilihat oleh banyak orang, ya. Apakah kita lupa ya bahwa semua yang kita sebar dari foto-foto akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih mengerikan, yang paling mengerikan adalah foto-foto kita dijadikan sebagai objek yang tidak baik ya bagi para laki-laki yang ada di luar sana, ya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka jaga diri kita baik-baik ya akhwat, karena semakin tersembunyinya seorang wanita maka dia semakin berharga, subhanallah. Baik, kemudian yang kedelapan, anna awal iftitanu rajul bil mar'ati yaqa'i bin nadhar ilaiha haqiqiyan aw khiyalan. Ya, seorang laki-laki itu pertama kali terfitnahnya biasanya berasal dari sebuah pandangan, baik yang haqiqah, maksudnya yang langsung melihat perempuannya langsung terlihat, atau secara khayalan, secara dia berhayal gitu. Berhayal ada wanita cantik di hadapannya, ada wanita yang mempesona di hadapannya, kemudian laki-laki ini terfitnah. Ya, akhirnya ia terjerembab ke dalam dosa. Diawali dengan hayalan-hayalan, naudzubillah ya. Subhanallah. Baik, kemudian yang kesembilan, idza hurima 'alal mar'ati an tasiful mar'a hatta la yaftinu rajul biha fa tahrimu kullu fi'lu taqum bihi al mar'a bi nafsiha wa yakunu fihi na'atlaha muharramin babi aula. Contoh, di sini kata Syekh, adanya larangan seorang perempuan menceritakan perempuan lain di depan suaminya. Ya, karena apa? Hikmahnya agar laki-laki atau suaminya tidak terfitnah. Dan beliau memberikan sebuah contoh, apalagi berarti seorang perempuan hendaklah dia tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, ini di sini dikatakan misalnya wad'u suwariha fi wasailit tawasil ijtimai. Dia menaruh fotonya tadi ya, menaruh gambar di tempat-tempat yang memang itu sebagai sarana umum. Kemudian di sini labsul abatil mufassalatil jasad. Misalnya dia memakai baju syar'i tapi terlihat kulitnya misalnya ya. Dan ya as-sufur wa tabarrud, dia berhias, dia bersolek ya di depan laki-laki yang bukan mahram. Jadi kata beliau, kalaulah kita itu dilarang untuk menjadi fitnah bagi kaum laki-laki, maka kita pun tidak boleh mengumbar diri kita sebagai kaum yang menjadi fitnah bagi mereka. Hendaklah kita menjadi wanita-wanita yang berharga. Taib. Ini sebenarnya yang hadis ke-72 ini masuk dalam bab yang kemarin ya, bahwa di sini ya akhwat ada pesan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa kata Rasulullah SAW, mal'unun man ata imra'atahu fi duburiha. Ya, terlaknatlah bagi para suami yang menyetubuhi istrinya melalui duburnya. Dan ini tidak boleh ya akhwat. Ya, kalau ada seorang suami memerintahkan istrinya untuk menyetubuhinya dari duburnya, maka bolehnya seorang istri tidak mentaatinya, karena hal ini adalah bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat ya. Jadi sekali lagi, bahwa ketika kita mentaati suami kita, maka taatilah kepada hal-hal yang ma'ruf, taatilah kepada apa-apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, bukan apa yang Allah dan Rasulnya larang ya. Baik, fawaid atau faidah yang bisa kita ambil, kita bahas dari hadis yang ke-72. Yang pertama adalah adanya larangan seorang laki-laki menyetubuhi wanita dari duburnya. Ya, dubur itu bagian belakang ya akhwat. Kalau bagian depan tuh namanya kubul ya. Yang kedua, anna hadhil fahisha minal kabair, dan ini merupakan dosa besar ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan sesuatu yang terlaknat ya. Karena di antara ciri dari dosa besar itu ada kata laknat. Di sini ada kata mal'un. Mal'un berarti terlaknat. Dan laknat itu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, annal maqsud min ityan nisa huwa talabun nasal wa dubur laisa mahallan lidzalik. Ya, bahwa di antara tujuan untuk kita, untuk para suami ya, menyetubuhi istri di antaranya adalah agar menghasilkan anak, keturunan, an-nasl. Dan dubur, ya, bagian belakang itu bukan tempatnya. Ini tidak tepat, itu sebuah kedoliman. Kemudian yang keempat, anna ityanu dubur yamna' ifaful mar'ah walladhi huwa min maqasiduz zawaj. Dan ketika seorang suami ya, dia mendatangi istrinya lewat dubur, ini juga termasuk sesuatu yang bisa merusak kesucian wanita ya, subhanallah. Padahal di antara tujuan untuk menikah adalah agar para wanita dia bisa menjaga dirinya ya, faf ya, subhanallah. Kemudian yang kelima, la yajuzul mar'an tasmah li zawjiha an yatiha min ad-dubur. Ya, tidak bolehnya seorang perempuan, seorang istri mentaati suaminya apabila suaminya mengajaknya berhubungan lewat dubur.
Terakhir, idza atar rajul imra'atuhu fi duburiha fa innal qadi yafriqu bainahuma. Lihat teman-teman. Kalau seorang laki-laki dia memaksa istrinya untuk bersetubuh atau berhubungan intim lewat dubur, maka seorang qadi, seorang hakim boleh memisahkan keduanya. Subhanallah. Kenapa? Karena ini sudah di luar batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya subhanallah. Dan ini sebagai kebaikan ya, untuk tidak terjatuh ke dalam kejahatan yang lebih parah lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami-suami kita suami-suami yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk para suami yang belum salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pasangan hidup bagi yang belum menikah, dan tetaplah berdoa kepada Allah ya akhwat. Minta sama Allah Azza wa Jal pasangan hidup yang salih. Masih ada laki-laki yang salih di zaman yang penuh fitnah ini, masih ada. Nah, minta kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah, dan kita yang sudah menjadi istri hendaklah bersyukur kepada Allah manakala Allah sudah memberikan kepada kita suami, ya. Dan tetaplah berdoa kepada Allah untuk kebaikan suami kita, tetaplah taati suami kita manakala suami kita tidak menyuruh kepada sesuatu yang mungkar. Wallahu taala alam. Itu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.